Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Selasa 23 Februari 2021. Tertulis dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar perkataan yang mengungkapkan hal demikian. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Tentu ini adalah suatu kebenaran bahwa doa menjadi suatu hal yang amat penting untuk rutin dan secara konsisten kita lakukan. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Tidak mungkin satu hari terlewati tanpa kita berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dapat mencurahkan segala isi hati kita, beban kita kepada Tuhan melalui doa. Dan inilah yang dilakukan oleh pemazmur Daud di dalam nas renungan firman Tuhan pada hari ini. Daud adalah seorang pribadi yang selalu konsisten berdoa kepada Tuhan tatkala dia bangun pagi-pagi benar. Dia datang kepada Tuhan terlebih dahulu untuk berdoa dengan sungguh dan mencurahkan segala isi hatinya, lalu dia memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dia melakukan segala rutinitas yang akan dia kerjakan. Ini adalah suatu teladan yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Daud. Nas hari ini adalah doa pemazmur Daud untuk memohon keselamatan daripada Tuhan. Dalam doanya itu, pemazmur mengaku dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjaga hidupnya di malam yang gelap. Doa ini dia sampaikan sebagai bentuk keyakinannya bahwa Tuhan menjaga dia sepanjang hari, bahkan tatkala dia terlelap. Bapak, Ibu, bila kita membayangkan setiap malam ketika kita sudah beristirahat, lalu esoknya kita bangun, siapakah yang menjaga kita di dalam jam-jam tidur kita itu? Tentu Tuhan sendiri. Tuhanlah yang menjadi penjaga kita. Dan inilah yang disampaikan Daud, betapa Tuhan begitu bermurah hati, senantiasa menjaga kita sepanjang malam saat kita merebahkan tubuh kita, dan kita dapat terbangun pada pagi hari. Apakah kita sering sadari hal ini? Itu sebabnya pemazmur Daud mengangkat doanya kepada Tuhan. Dalam kebenaran kupandang wajah-Mu. Ketika Daud bangun pagi hari, terlebih dahulu yang dia lakukan adalah memandang wajah Tuhan. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Itulah yang dikatakan Daud dalam nats ini. Memandang wajah atau melihat wajah Allah menjadikan Daud merasa puas, mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Dengan memandang wajah Allah, segala situasi yang menyulitkan sekalipun menjadi terasa mudah dan ringan bagi Daud karena dia telah melihat rupa Tuhan dalam doanya. Dan inilah yang akan kita lakukan, kita renungkan, untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa sering kita memandang wajah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah hanya pada waktu-waktu tertentu, temporer, atau konsisten kita lakukan setiap saat? Pemazmur Daud mengatakan kepada kita, marilah kita selalu memandang wajah Tuhan. Marilah kita melihat rupa Tuhan. Bahkan tatkala kita bangun dari tidur kita saat ini, marilah kita menghadap wajah Tuhan. Karena dengan hal tersebut,
kita akan mendapatkan ketenangan batin. Kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan sukacita. Bahkan sekalipun ada banyak sekali beban yang kita alami, atau sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, tapi tatkala kita melihat Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan ini kita sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Bila ada satu hari saja yang terlewat tanpa kita memandang wajah Tuhan, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kekuatan? Mungkin kita akan bersuka cita, tapi sukacita itu adalah semu. Mungkin kita akan tersenyum, tapi senyum itu adalah sebuah kefasikan. Tapi bila kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan hati yang jujur, hati yang rendah, dengan segala beban kita, kita bermohon kepada Tuhan atas penyertaan-Nya, kita memandang dan mengalihkan pandangan kita hanya pada Tuhan, maka tentu sukacita kita sempurna, damai sejahtera kita akan terisi penuh. Dan semua itu diperoleh hanya kepada orang yang datang kepada Tuhan. Marilah kita menghidupi firman Tuhan hari ini. Datanglah kepada Tuhan setiap saat, pandanglah wajah-Nya. Kiranya firman hari ini menguatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan Allah, yang kembali memberikan hari yang baru bagi kami, memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Lebih daripada itu, kami telah ditegur, diingatkan kembali melalui firman hari ini. Bagaimana Daud yang selalu datang memandang rupa-Mu, memandang wajah-Mu, seperti itulah kiranya kami ya Tuhan. Dengan sukacita, tiada henti dan tiada putus-putusnya, kami akan datang kepadamu. Tatkala kami mengawali hari kami, tatkala kami menjalani kehidupan kami, bahkan tatkala kami akan beristirahat kembali pada malam hari nanti. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu merindukan, untuk selalu haus akan kebenaran firman-Mu, untuk selalu haus berdoa dan berjumpa dengan Engkau melalui ibadah dan doa kami. Biarlah hati kami mendapatkan ketenangan, batin kami mendapatkan kesejukan karena kami telah berjumpa dengan Engkau. Hari ini kami menyerahkan segala aktivitas dan pekerjaan kami kepadamu. Beri kami kekuatan ya Tuhan, topanglah kami. Ampunilah segala dosa kami, segala pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.